Perkenalkan, saya Denis Kalansuci NBI 12122000340. Saya akan mereview materi Business Relationship tentang Repeat Purchasing. Hubungan bisnis merupakan konsekuensi dari suatu rangkaian transaksi pasar yang bukan suatu kebetulan. Aspek utama dari hal ini adalah transaksi pasar individual antara pemasok dan pelanggan. Manfaat pelanggan sebagai penentu pembelian berulang. Yang pertama, pembelian berulang adalah hasil dari konstelasi tertentu dari manfaat pelanggan. Yang kedua, bonding memiliki peran penting dalam menentukan perilaku. Yang ketiga, perilaku pembelian berulang dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari ikatan tertentu ataupun tidak adanya pengaruh dari ikatan tertentu. Dan yang keempat, pembelian berulang tanpa adanya efek dari ikatan tertentu, biasanya dikarenakan adanya layanan inti dan atau layanan tambahan yang diberikan oleh supplier kepada customer. Yang dimaksud dengan layanan inti adalah layanan utama yang disediakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan utama pelanggan. Sedangkan layanan tambahan adalah layanan yang disediakan untuk meningkatkan pengalaman dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Layanan tambahan yang dilaksanakan oleh supplier diringkas dengan istilah Customer Relationship Management atau CRM. CRM sendiri adalah filosofi perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Dengan bantuan informasi teknologi modern, upaya untuk membangun dan memperkuat hubungan pelanggan yang menguntungkan dalam jangka panjang dan melakukan pemasaran yang komprehensif dan terdiferensiasi, konsep penjualan dan layanan. Terdapat 3 dimensi CRM, yaitu yang pertama komunikatif CRM atau sarana komunikasi dengan pelanggan, yang kedua operatif CRM atau automatisasi proses bisnis yang melibatkan penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Dan yang ketiga analytical CRM, yaitu analisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai perilaku, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Pembelian berulang karena bonding tidak dipengaruhi dengan adanya layanan inti atau tambahan, namun karena komitmen dan kepercayaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu economic effect, yang kedua spesifikasi switching barrier, yang ketiga satisfaction switching barrier, dan yang keempat trust and commitment. Dengan sumber daya yang spesifik, supplier dapat menawarkan benefit yang lebih tinggi berkat hubungan yang telah dibuat dan mencetak kuasiran di sisi kompetitor yang menunjukkan bahwa kompetitor menawarkan harga yang lebih murah. Customer merasa lebih untung dan supplier karena adanya hubungan spesifik tersebut. Kuasiran terdiri atas hubungan tambahan yang diciptakan oleh suatu pihak karena adanya hubungan atau sumber daya spesifik yang tidak mudah digantikan dalam jangka pendek. Beberapa cara untuk membangun kepercayaan dan komitmen dalam business relationship. Yang pertama, kerjasama dengan saling percaya harus dikomunikasikan. Yang kedua, sinyal inisiatif sendiri harus disampaikan. Yang ketiga, inisiatif harus dilaksanakan. Yang keempat, pihak lawan harus diajak untuk saling berbagi atau feedback. Manfaat supplier sebagai penentu pembelian berulang. Pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang dari pemasok jika mereka merasakan manfaat atau nilai dari melakukannya. Teori kontrak adalah sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi terlibat dalam perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum yang menetapkan hak atau kewajiban masing-masing pihak. Terdapat beberapa jenis kontrak, yaitu yang pertama kontrak klasik, yang kedua kontrak neoklasik, dan yang ketiga kontrak relasional.